Apa hukumnya ketika sholat berjamaah ada salah satu yang belum akil balik berada di antara jamaah? Satu anak yang belum akil balik kalau dia ke masjid, ya, kemudian pipisnya udah dibersihin oleh ayahnya sebelum ke masjid, tetap sah. Anak kecil usia 5 tahun belum sunat, ya, kalau kencing kan di apa itu, di alat vital depannya itu masih ada apa, najisnya. Tapi kalau bapaknya mencucikan dengan baik baru dibawa ke masjid, maka itu tidak terputus sapnya. Tapi kalau anak itu sekedar dibawa masih pakai pempesnya penuh najis, itu memutus sap, sholatnya jadi makruh. Kalau kakinya nempel sama Anda, nempel lagi sholatnya, sholat Anda tidak sah. Jadi bapak ibu yang bawa anak kecil usahakan di pinggir-pinggir aja tuh. Dan kayak tadi prinsipnya, najisnya udah diapain dulu? Dicuci. Kecuali kalau anaknya udah sunat, udah mumayyiz, ya, tinggal kita membersamai anak-anak kita saja. Makanya kalau usia 2 tahun 3 tahun mau dibawa juga, ya paling belakang lah. Jangan malah di sop pertama gitu. Itu memutus sap, artinya sholatnya jadi makruh, nggak nyambung sholat sapnya itu. Tapi kalau dia udah dibetulkan, najisnya udah dicuci, tetap sah. Ya. Selanjutnya Pak Ustadz, kalau sudah melaksanakan puasa sunnah Daud, apakah puasa seperti Senin Kamis dan Ayam Lupit itu dilakukan juga? Tetap dilakukan juga. Kalau ada orang digetol banget puasa sunnah, puasa Nabi Daud udah dilaksanakan. Contoh, puasa Daud dilaksanakan hari Ahad, berarti mulainya lagi nanti hari Selasa. Hari Seninnya dia tetap mau puasa. Puasa apa? Sunnah Senin, silakan. Berarti kalau ada yang istiqomah kayak begitu, 1 pekan itu dia tidak puasa cuma 2 hari saja. Ya, 1 pekan dia tidak puasa cuma 2 hari, yaitu hari Rabu dan hari Sabtu. Kalau ikut puasa Senin, Kemis, bagus, afdol, silakan. Ustadz, apakah hukumnya para pejabat yang melanggar sumpah atau janji jabatannya? Ya, munafik itu sifatnya. Ayatnya kan jelas, Pak. Hadisnya jelas tidak? Ayatul munafik salasun, kata Rasul, ciri orang munafik ada 3. Idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia mengingkari janji. Emangnya pejabat nggak disumpah janji? Al-Quran loh sumpah janjinya. Munafik kelas berat bisa-bisa tuh disumpah jangan korupsi, malah korupsi, ya. Disumpah tidak boleh berbuat manipulasi. Pokoknya yang jadi pejabat kalau nggak bener dosanya gede banget. Tapi kalau pejabat soleh, pahalanya besar banget. Karena orang Islam se-Indonesia akan menjadi baik ibadahnya dengan peraturan mereka yang buat, tanda tangan yang mereka buat, yang mendekatkan diri manusia dekat kepada Allah, pahalanya besar banget. Tapi kalau peraturan dibuat malah menyusahkan rakyat, dosanya gede banget gitu. Sesuai Pak, pohon makin tinggi makin apa? Pohon makin tinggi makin besar anginnya. Kalau dia kuat, pahalanya besar. Kalau tidak, mendingan mengundurkan diri. Ya, silakan. Selanjutnya Ustadz, adakah penjelasan terkait kemerdekaan bangsa negara Palestina Ustadz? Mohon penjelasan. Kemerdekaan negara Palestina disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim tentang kisah peristiwa akhir zaman. Terbebasnya Palestina nanti terakhir oleh siapa? Oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa, yang pemerintahannya itu ada di sana. Pemerintahannya nanti Nabi Isa dan Imam Mahdi bukan lagi di Mekah, di Madinah, tetapi di daerah Palestina, Suriah, Libanon yang namanya Syam. Dan Palestina akan tetap merdeka nantinya. Itu secara gamblang disebutkan oleh Nabi, hadisnya Bukhari Muslim. Turunnya Nabi Isa pun nanti di Masjid Menara Putih ada hadisnya, riwayat Imam Muslim. Dan Nabi Isa nanti tidak akan mengamalkan Injil. Injil udah menjadi catatan di Lauhil Mahfuz saja, tidak diamalkan. Nabi Isa turun akan mengamalkan Al-Quran. Makanya peristiwa ini diabadikan dalam hadis, Nabi Isa akan menghancurkan salib-salib di gereja-gereja itu. Pokoknya statement yang namanya Trinitas, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, itu Nabi Isa nanti akan
menjadi final, menjelaskan tabayunnya itu. Kenapa kamu tidak beragama Islam? Kenapa menjadi agama ini? Begitu nanti Nabi Isa. Makanya ini kuburan Nabi. Di sininya kosong di Madinah. Di sini kuburan Abu Bakar dan Umar. Yang kosong itu nanti kata para ulama untuk kuburnya baginda Isa bin Maryam. Ya, pertanyaan terakhir Ustaz, bagaimana hukumnya dalam sholat berjamaah, sholat jahar makmum mengikuti bacaan imam, bukan membacanya setelah imam selesai. Contohnya gimana? Jadi ketika imam Al-Fatihah dia hanya mengikutinya, tidak membaca sendiri setelah imamnya selesai. Mengikutinya maksudnya gimana? Dia baca juga? Dia hanya mengikutinya tapi tidak ikut membaca. Kalau makmum tidak baca Fatihah sama sekali tidak sah. Makmum juga wajib baca Fatihah. Hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi, la sholata, atau mau ditampilin? Saya dari tadi nggak nampilin biar cepat selesai maksudnya. Iya, nggak usah Ustaz, biar cepat selesai nggak apa-apa. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seorang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Nah, Bapak Ibu kalau jadi makmum jangan hanya sekedar mengikuti bacaan imam dalam hati, tapi setelah imam baca Fatihah, Anda wajib baca Fatihah juga secara sir. Nih hadisnya ini banyak, ya, Bukhari, Muslim, Abu Daud dan sebagainya tuh. La sholata, tidak ada sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, bagi seseorang yang tidak baca Al-Fatihah. Makanya gini, kapan makmum waktunya baca Fatihah? Setelah imam baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Imamnya harus berhenti sejenak. Itulah kesempatan makmum untuk baca Al-Fatihah. Ini kadang imamnya nggak ngerti, ya. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dia langsung tancap gas. Kalau tancap gas, makmumnya tetap baca Fatihah dulu sejenak. Cuma kan keadaannya jadi nggak sinkron, nggak nyaman. Imam baca, makmum juga baca. Imamnya diam sejenak. Ini yang disebut dengan imamnya nggak ngerti ilmu fikih secara mendalam, secara tahqiq. Ada hadisnya Ustaz, ada Nabi kalau sudah baca Fatihah diam sejenak. Nih hadisnya. Ya nggak apa-apa ya, tampilin hadisnya. Biar Anda tambah yakin karena masalah hukum nih. Ustadz, Imam Masjidil Haram nggak begitu, beda madhab. Dia madhabnya Imam Hambali, kita Imam Syafi'i. Harus tahqiq imam-imam kita. Riwayat Imam Tirmidzi, kata Nabi, sahabat Qatadah ditanya, Rasul punya 2 waktu diam. Itu kapan waktu diamnya? Dijawab oleh beliau, nih, tuh. Yang pertama, waktu diamnya Nabi, kata Qatadah, setelah beliau takbir ihram. Apa 2 waktu diam Nabi? Kata beliau, idza dakhala fi sholatihi, kalau beliau sudah takbir, Allahu Akbar. Di situ diamnya Rasul baca doa iftitah. Yang kedua kata beliau, kalau Nabi sudah baca waladdallin, diam sejenak. Diam sejenaknya yang kedua ini waktu makmum untuk baca Fatihah. Singkat aja kok. Waladdallin. Amin. Dah, baca lagi imamnya gitu. Ya. Allah a'lam bishawab. Itu mazhab kita Imam Syafi'i. Hadanallahu wa iyyakum jami'in. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan dan Allah berikan kemerdekaan kepada kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafar majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.